Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Fuldapi TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi menjelang siang hari ini, hari Selasa. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kembali pelajaran tafsir dari kitab Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan kita terus bisa mempelajari kalamullah dengan tafsir yang kita pelajari ini, yaitu Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, insyaAllah yang akan kita pelajari adalah suratul Jin. Dari ayat yang pertama insyaAllah sampai ayat yang terakhir. Kita sengaja untuk bisa mempelajari satu surat apabila tidak terlalu panjang, agar kita punya pemahaman, paling tidak dari setiap ayat-ayat yang kita baca itu kita memahami dengan baik maknanya dan tafsir yang disampaikan oleh para ulama, khususnya melalui kitab tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim ini. Oleh karena itu kita tidak melakukan pembahasan yang mendalam pada setiap ayatnya, tetapi merupakan ringkasan dari pemahaman yang ada, supaya mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mempelajari lebih banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan rutin kita pelajari. Baik, sebelum kita akan mengkaji tafsir surat Al-Jin, seperti biasanya saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Jin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Naam. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, itulah surat Al-Jin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Mari kita pelajari tafsir singkat dari surat Al-Jin ini dari kitab Mukhtasar Tafsir Al-Quranil Karim. Secara umum bahwa tafsir surat Al-Jin ini atau muatan daripada surat Al-Jin adalah berpusat pada tasdiq nuzulil Quran, yaitu keyakinan, kepercayaan, pembenaran terhadap turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min khilal namudhaj imanil jin, yaitu dari yang dalam kasus ini yaitu terkait dengan jin, ya, di mana pembenaran tentang bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini juga dibenarkan oleh jin yang mendengarkan Al-Quran tersebut. Ibtalan limuza'imil musyrikina fihim, ini untuk membatalkan apa yang disangkakan, apa yang diduga oleh orang-orang musyrik terkait dengan Al-Quran, yang mereka mengatakan bahwa di antaranya bahwa Al-Quran itu adalah dibawa oleh seorang penyair, dibawa oleh seorang yang gila dan sebagainya, yang mereka maksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyadzu billah. Ayat yang pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul ayyuhar rasulu li ummatika, katakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, auhallahu ilayya annahu istama'a ilayya qira'ati lil Qur'an jama'atun minal jin,
bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku bahwa ada segolongan dari jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang sedang aku baca. Bibatni Nakhlah, yaitu di lembah Nakhlah, lembah yang namanya Nakhlah ini di daerah Tihama. Falamma raja'u ila qaumihim qalu lahum inna sami'na kalaman maqru'an mu'jaban fi bayanihi wa fasahatihi. Ya, jin yang mendengarkan, sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW di lembah Nakhlah ini, kemudian memberikan pernyataan, memberikan testimoni, sesungguhnya kami telah mendengarkan sebuah perkataan, sebuah ucapan yang dibaca mu'jaban, yang sangat menakjubkan. Yang dimaksud di sini adalah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, di mana ini sangat menakjubkan bacaan ini, yaitu Al-Quran, dalam hal penjelasannya dan juga dalam kefasihannya. Ini pengakuan jin yang pertama kali mendengarkan bacaan Al-Quran. Pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini yaitu bahwa pada masa Nabi Isa alaihissalam sampai menjelang diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penjagaan terhadap langit. Tetapi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ternyata langit itu dijaga oleh para malaikat. Sehingga iblis yang menjadi pemimpin bangsa jin ini kemudian mengutus seluruh pasukannya ke seluruh penjuru bumi, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, sampai ada segolongan dari pembesar-pembesar jin yang diutus, sebagaimana yang lain juga diutus, ke lembah yang disebut dengan lembah Nakhlah, ya, ke daerah Tihama. Nah, di lembah itu ternyata mereka mendapati Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabatnya dan sedang membaca Al-Quran. Disinilah kemudian para jin, ya, pembesar-pembesar jin yang diutus oleh iblis ke lembah ini, mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka mengatakan kepada satu sama lain, diamlah kalian, ya, untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Nah, ketika itu Nabi SAW tidak tahu. Nabi tidak tahu bahwa kedatangan pembesar-pembesar jin yang kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kenapa diutus oleh iblis para pembesar ini dan juga pasukan iblis yang lainnya? Ya karena tidak biasa. Langit yang biasanya itu mudah dia dan pasukannya menembus untuk mencari berita-berita langit yang kemudian mereka sampaikan kepada para dukun, sekarang sudah tidak bisa lagi mereka lakukan. Ini pasti ada peristiwa besar, itu kata iblis. Sehingga dia mengutus pasukannya dan akhirnya di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan Nabi SAW, bacaan Al-Quran di lembah Nakhlah. Akhirnya mereka percaya, yakin dan masuk Islam. Lalu Allah SWT memberitahukan masalah ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua, yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Hadza al-kalam alladhi sami'nahu yadullu 'ala as-shawabi fil i'tiqadi wal qawli wal 'amal. Perkataan atau Al-Qur'an yang kami dengarkan ini menunjukkan kepada kebenaran dalam hal keyakinan, ucapan dan perbuatan. Fasaddaqna bihi walan nusyrika bi rabbina alladhi anzalahu ahada. Maka kami langsung percaya, kami langsung yakin, ya, bahwa ini adalah sebuah kebenaran dan kami tidak mungkin untuk menyekutukan Allah
yang menurunkan Al-Quran itu. Tidak mungkin kami menyebutkan Allah Rabb kami, Tuhan kami yang menurunkan Al-Quran. Ya, disebutkan bahwa ar-rusyd itu adalah ma yursidun nas ila masalihi dinihim wa dunyahum. Ya, jadi yang memberikan atau yang menunjukkan makhluk, dalam hal ini manusia dan jin, Al-Quran ini menunjukkan kepada jin dan manusia kepada kemaslahatan mereka baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Makanya disebut ar-rusyd. Karena ini untuk kemaslahatan jin dan manusia baik di dunia maupun di akhirat, maka jin yang mendengarkan ini langsung beriman, fa'amanna bi. Dan kemudian berjanji komitmen untuk menyampaikan dan mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak mungkin menyekutukan Tuhan kami. Ya. Baik. Dan ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ya, menunjukkan mukjizat Al-Quran di mana Al-Quran ini merupakan petunjuk, ya, petunjuk bagi segenap manusia dan jin. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Yaitu ayat yang ketiga, amanna bi annahu ta'alat 'azamatuhu rabbuna wa jalaluhu mattakhadha zawjatan wala waladan kama yaqulul musyrikun. Ya. Kami beriman kepada Al-Quran ini bahwa Allah itu maha tinggi, maha agung, ya. Kekuasaannya maha agung, kebesarannya. La mattakhadha zaujah, dan Allah tidak mungkin mengambil atau memiliki istri, juga tidak mungkin memiliki anak. Dan kami tidak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebab seseorang yang memiliki istri, memiliki anak menunjukkan kelemahan, padahal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan, memiliki kebesaran, keagungan yang mutlak. Ya. Tidak ada yang menunjukkan sedikit pun kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha kuasa, maha agung, maha besar, maha tinggi secara mutlak dan tidak ada kelemahan sedikit pun. Makanya di sini para jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran menegaskan kami tidak akan menyekutukan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ayat yang keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya. Wa annahu kana yaqulul musyrikul jahil minna 'ala Allahi ma huwa ghulwun min nisbati az-zawja wal walad ilaihi subhana. Bahwasanya memang ada di antara orang-orang musyrik dari kalangan kami yang jahil, yang bodoh, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki istri dan memiliki anak. Dari kalangan jin yang musyrik, yang bodoh, yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini syatata itu artinya qaulan jairan anis sawabi, yaitu ucapan yang jauh, yang menyimpang, yang melenceng dari kebenaran. Kizban wa udwana, dan merupakan sebuah kedustaan serta mengandung permusuhan. Jadi orang-orang yang bodoh, ya, dari kalangan jin yang kafir, yang musyrik ini mengatakan bahwa Allah itu punya
istri punya anak yang menunjukkan bahwa mereka ini menyimpang dari kebenaran dan menunjukkan bahwa mereka itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ya, ayat yang kelima. Wa anna hasibna annal musyrikina minal insi wal jinni la yaquluna al-kadhiba hina kanu yaz'umuna anna lahu sahibah wa walada fasaddaqna qawlahum taqlidan lahum. Ya. Coba perhatikan bahwa pada ayat yang kelima ini begitu polosnya jin ya, dengan sesama kawannya yang musyrik, yang kafir, sebelum mendengarkan Al-Quran, sebelum mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW yang mereka dengarkan. Apa pengakuan mereka? Ya, bahwa kami, ya, dalam ayat yang kelima, mengira dahulunya orang-orang musyrik baik dari kalangan manusia dan jin itu tidak berdusta. Ya, ini lugunya jin yang mendengar Al-Quran. Dia mengatakan dulunya kami nggak mengira bahwa manusia itu dan juga jin berdusta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka mengatakan Allah punya istri dan punya anak, mereka percaya karena dikira ini benar, dikira ini adalah tidak berdusta atas nama Allah. Ya. Fasaddaqna qaulahum taqlidan lahum, kami hanya taklid terhadap apa yang mereka ucapkan, sehingga kami membenarkan pada saat itu sebelum mendengarkan Al-Quran. Nah, begitu mereka sudah tahu dan mendengarkan Al-Quran, maka mereka percaya yakin bahwa Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak. Nah, ini juga bisa dilihat di dalam tafsir Al-Baghawi. Ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ayat yang ke-6, wa annahu kana fil jahiliyah rijalun minal insi yasta'idzuuna birijalin minal jin. Dulu pada zaman jahiliyah ada orang-orang ya, dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada tokoh-tokoh jin. Ya, ketika mereka singgah di suatu tempat yang mereka anggap keramat atau angker, ya, mereka meminta perlindungan kepada tokoh-tokoh jin. Ya, bagaimana? Mereka mengatakan kalau melewati satu tempat yang angker, tempat yang menyeramkan, tempat yang mereka takuti, ya, mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumih. Aku berlindung kepada tuan yang ada atau tokoh atau tuan yang ada di lembah ini dari gangguan kaumnya yang bodoh, ya. Jadi dia meminta perlindungan kepada tokohnya, ya, kepada ketua kabilah jin, ya. Fazdada rijalul insi khaufan wa ru'ban min rijalil jin, sehingga ini menyebabkan manusia ya, semakin takut kepada jin, ya, karena dia setiap kali melewati tempat yang angker, tempat yang mereka anggap keramat, mereka berlindung kepada tokoh jin. Ya. Nah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dahulunya jin itu takut kepada manusia. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya. Dahulunya jin itu takut kepada manusia. Jika ada orang yang membangun satu bangunan di tempat yang dulunya tidak ada manusianya, di tempat yang mungkin disebut angker, ya, babat hutan, maka jin yang ada di tempat itu pada lari, ya, pada lari. Misalnya di hutan atau di lembah atau di pantai yang
sama sekali awalnya tidak ada manusia. Begitu manusia membangun bangunan di sana, maka jin yang ada di tempat itu mereka lari karena takut kepada manusia. Nah, di muka bumi ini semua asalnya juga tidak ada bangunan. Semua tempat yang penuh dengan jin yang berada di tempat-tempat tersebut. Kemudian ditancapi atau dibangunlah bangunan-bangunan. Tidak ada masalah. Jin mereka lari, menyingkir, tidak berani untuk berada di tempat tersebut karena sudah ditempati oleh manusia. Ini pada awalnya begitu. Tetapi ya seperti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya dari Ikrimah, kanal jin yafraquna minal insi kama yafruqul insu minhum aw asyad. Dulunya jin itu takut, ya lari dari manusia, sebagaimana saat ini manusia takut, bahkan lebih takut ya waktu itu jin daripada lebih takut kepada manusia. Lalu kanal insu idza nazalu, ya ketika mereka manusia-manusia ini masuk atau singgah di sebuah lembah, maka mereka mengatakan kami izin, ya kalau bahasa Jawanya Mbah Kulon Wun. Nah, ketika mereka mengatakan ini, maka menjadikan jin itu sombong, takabur. Akhirnya berbalik, mereka tidak lagi takut kepada manusia. Karena manusia yang asalnya ditakuti oleh jin, justru dia takut kepada bangsa jin, minta perlindungan kepada tokohnya jin. Akhirnya dibalik, sekarang manusia yang takut kepada jin, yang asalnya dahulu jin itu begitu takutnya kepada manusia. Sebab manusia itu khalifah yang diutus oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Makanya kalau ada manusia yang takut kepada jin, takut kepada makhluk Allah selain daripada manusia, maka dia merendahkan derajatnya, ya, merendahkan derajatnya dari khalifah, dari pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin memakmurkan bumi ini, merendahkan derajatnya menjadi lebih rendah daripada yang dia pimpin, baik dari kalangan jin maupun makhluk yang lainnya. Jadi haraba disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, idza nazalu wadiyan harabal jin. Apabila manusia itu dia singgah di satu tempat, di lembah atau di tempat yang dahulu tidak ada manusianya, yang di situ berkumpul para jin, ada manusia, mereka jin-jin ini pada lari, ya. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ikrimah. Nah, akhirnya sekarang berbalik karena banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyembah, ya, tunduk patuh kepada jin, dan inilah yang menyebabkan jin itu semakin sombong, semakin takabur, ya, kepada manusia. Ya. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada, ya. Dan bahwa manusia itu dhannu kama dhanantum ayyuhal jin, manusia itu yaitu mereka yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, memiliki dugaan, sangkaan yang sama dengan kalian wahai jin-jin yang kafir, alla yab'atsallahu ahadan ba'da mautihi lil hisabi wal jaza, bahwa Allah tidak mungkin membangkitkan manusia dan jin setelah mereka mati untuk diberi balasan, untuk dihisab amal perbuatannya. Jadi sebagian besar manusia itu tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan, dan itu juga terjadi di kalangan jin. Mereka juga, ya, dari bangsa jin ini sebagian besar sama dengan manusia tidak percaya kepada hari kebangkitan. Nah, ayat berikutnya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna fis sabiqin nattakhidhu minas samaa'i mawaqi' nastami'u fiha. Dahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bangsa jin ini memiliki tempat-tempat nongkrong di langit.
Untuk apa? Nastami'u minha ma yatadawaluhul malaikah, untuk mendengarkan berita-berita langit, ya, yang kemudian mereka sampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Ini zaman dahulu. Jadi mereka tahu, ya, apa yang Allah tentukan, ya, terkait dengan nasib atau apa yang akan dikerjakan, dialami oleh manusia di bumi. Mereka mencuri dengar berita-berita langit. Tetapi begitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah tidak terjadi lagi. Mereka tidak mampu lagi menembus langit. Ya, karena apa? فَمَنْ يَسْتَمِعْ مِنَّا الْآنِ بَعْدُ يَجِدْ مُشْتَعِلًا مُعَدًّا لَهُ. Maka dia akan mendapati, ya, ketika mau menembus, mau duduk-duduk di tempat-tempat yang biasa mereka duduk-duduk di langit situ, ya, maka kalau mereka kembali lagi ke sana setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak bisa lagi. Kalau memaksakan diri maka akan dilempari panah-panah api. Ya. Nah ini, maka mereka tidak bisa lagi. Fa idza taraba ursila alaihi fa ahraqahu. Kalau mendekat akan ditembus oleh panah api sehingga akan membakar jin tersebut. Ya. Nah, ayat berikutnya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna, ya, la na'lamu ma wa anna, ini ayat yang ke-9, ya, faman yastami' al-ana yajid musta'alan mu'iddan lahu fa idza taraba ursila alaihi fa ahraqahu, ya. Wa anna la na'lamu ma sababu hadhil hirasa asy-syadidah, ya. Sebelum ini perlu kita jelaskan bahwa pada waktu jin-jin ini ingin untuk menembus langit, ya, sekali lagi mereka akan ditembus atau akan dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panah-panah api. Nah, mereka ini pada waktu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad punya tempat-tempat duduk untuk mencuri dengar berita-berita langit. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, setan-setan ini, jin-jin ini yang dahulunya nongkrong di tempat-tempat yang biasa mereka mencuri dengar dari berita-berita langit, mereka diusir dari tempat tersebut, ya. Jadi yang biasanya mereka bisa mendengar berita-berita langit tidak bisa lagi, ya. Li'alla yastariku syai'an fayulquhu ala alsinatil kahanah, supaya tidak bisa lagi mencuri berita-berita langit yang biasanya mereka sampaikan kepada dukun-dukun. Jadi dukun-dukun pada zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah dukun-dukun yang mereka hanya mengira, menduga, karena tidak ada yang tahu tentang masalah yang gaib. Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga langit itu dari setan-setan yang biasa mencuri dengar, jin-jin yang biasa mencuri dengar dari berita langit. Ya. Ayat selanjutnya, wa anna la nadri asarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada wa anna la na'lamu sabab hadhil hirasa asyadida. Kami tidak mengetahui kenapa ada penjagaan yang demikian ketat. Urida syarrun bi ahlil ardi am annallaha arada bihim khaira. Apakah Allah menghendaki untuk penduduk bumi itu kebaikan, ya, atau menghendaki keburukan, ya. Jadi sudah tidak lagi bisa ada akses untuk berita-berita langit. Jadi tidak tahu bagaimana yang dikehendaki oleh Allah terhadap fulan dan fulan yang ada di muka bumi ini, karena sudah tidak ada lagi berita-berita yang mereka terima dari langit. Nah, ada sedikit hal yang perlu diperhatikan pada ayat ini, bahwa jin yang beriman ini memiliki adab ketika mengungkapkan masalah ini. Adabul jin yaitu adhaful khaira, mereka menisbatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyarr hadzafu fa'ilahu ta'adduban
ma'allah, ya. Terkait dengan keburukan, dia tidak mencantumkan fa'il atau subjeknya sebagai bentuk etika adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa etika jin yang beriman ini sangat tinggi, khususnya terkait dengan adab mereka, etika mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam hal ucapannya, ya. Ya, tidak menisbatkan keburukan kepada Allah, tapi ketika menyebutkan kebaikan maka itu dinisbatkan kepada, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna yani ma'syaral jin, dan kami dari kalangan masyarakat jin, ba'dama sami'na minal Qur'an, setelah kami mendengarkan Al-Qur'an, ya, ini bangsa jin itu setelah mendengarkan Al-Qur'an, ada golongan yang bertakwa, orang yang jin yang baik, yang mau untuk beriman. Wa minna manhum kuffar wa fusaq, tapi ada juga sebagaimana manusia, ada yang kafir, ada yang fasik, ya. Sehingga jin juga mereka bermacam-macam, bergolong-golongan, ya. Ini ayat berikutnya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna aidan lan tafu wa anna aidan anna lan tafutallahu subhanahu idza arada bina amran wa lan tafutuhu haraban li ihatatihi bina. Jadi kami tidak mungkin bisa luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah menghendaki sesuatu. Pasti terjadi, pasti akan terjadi kalau Allah menghendaki. Dan kami tidak mungkin bisa lepas sedikit pun, telah melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa qudratullah hakimatun alaina, bahwasanya kekuasaan Allah itu, ya, betul-betul berkuasa, ya, atau menguasai, kekuasaan Allah menguasai kita seluruhnya. Wala yumkinul harabu min qudratihi, dan kami tidak mungkin lari dari kekuasaan Allah, ya. Tabayyana lana, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan tabayyana al-an kamal qudratillah, sekarang menjadi jelas betapa kekuasaan Allah itu sangat sempurna, dan juga menunjukkan bahwa betapa sempurnanya kelemahan kita sebagai manusia, dan bahwa ubun-ubun kita itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Dan kami ketika mendengarkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu yahdi lillatihi aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, maka kami langsung beriman. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, fala yakhafu naqsan li hasanati, tidak takut, tidak usah takut bahwa kebaikannya akan dikurangi. Wala itsman yudafu ila athamihi as-sabiqah, juga tidak usah takut bahwa dia akan ditambah dosanya dari dosa-dosa yang dahulu yang pernah dia lakukan, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita seluruhnya, bahwa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan sungguh di antara kami ada orang yang Islam, yaitu yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah, ya. Wa minnal jairuna an tariqil qasdi wal istiqamah, ada pula dari kami yang menyimpang, yang tidak berada di atas jalan
yang lurus. Maka siapa di antara kami bangsa jin ini yang taat kepada Allah dan beramal saleh, mereka itulah yang berada di atas kebenaran dan di atas petunjuk Allah, ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa ammal ja'iruna an tariqil qasdi wal istiqamah. Adapun orang-orang dari kalangan bangsa jin, ini masih terkait dengan pembicaraan jin, ya. Jadi barang siapa di antara bangsa jin tersebut yang dia menyimpang dari jalan istiqamah, jalan kebenaran, maka fakanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka, ya. Na'udzubillah. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, ya. Wa auhallahu ila annahu law istaqamal jin wal ins ala tariqil Islam. Kemudian Allah mewahyukan bahwasanya siapa yang istiqamah baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia di atas jalan Islam, ya. Wa amilu bima fi, dan mengamalkan Islam, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka air yang banyak, memberikan hujan yang deras. Ya, wa amaddahum bi ni'amin mutanawwi'ah, dan Allah akan memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Disebut al-matar, ya. Al-matar atau hujan ini dijadikan sebagai permisalan tentang nikmat yang banyak, ya, tentang rizki yang melimpah, tentang harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Sehingga diungkapkan dengan matar, ya. Sehingga di sini kalau ada orang yang matar maupun disebut dengan ma'an ghadaqa, air yang deras, ya. Air yang deras ini adalah personifikasi atau permisalan analog terhadap harta yang melimpah, nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi mereka yang istiqamah baik dari kalangan jin dan manusia di atas jalan Islam dan mengamalkan Islam. Wa annal masajida lillah wa linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Ayat yang ke-17. Untuk supaya kami menguji mereka, apakah mereka termasuk orang yang beriman dan mau mensyukuri nikmat Allah atau mengkufuri, ya, ingkar, ya, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa may yu'rid 'anil Qur'an 'amma fihi minal mawa'id yudkhiluhu rabbuhu 'adzaban syaqan la yastati'u tahammulu. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, tidak mau mendengarkan nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an, niscaya Allah akan memasukkan orang ini ke dalam neraka, ke dalam siksa yang berat yang tidak mungkin dia mampu untuk menanggungnya, ya. Ayat yang berikutnya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Auhallah ilayya annal masajid lahu subhanah la li ghairi. Allah mewahyukan kepadaku bahwa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa masjid itu adalah milik Allah, ya, tidak milik selainnya. Fala tad'u ma'allahi fiha ahada, maka jangan beribadah, jangan memohon, jangan berdoa di dalam masjid itu kepada selain Allah. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu mithlal yahudi wan nasara fi kanaisihim wa bi'ihim. Supaya kalian tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang dikerjakan orang Yahudi, orang Nasrani? Mereka masuk ke gereja mereka, masuk ke vihara mereka, mestinya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Sebaliknya justru mereka di tempat yang paling mulia, di tempat beribadah mereka, justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka umat Islam dilarang keras oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan kesyirikan di dalam masjid. Masjid ini tempat ibadah yang paling mulia,
maka harus disterilkan dari berbagai bentuk kesyirikan. Jangan mengikuti, meniru orang Yahudi maupun orang Nasrani, di mana mereka dalam tempat ibadah mereka menyekutukan Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah, na'udzubillah. Ya, selanjutnya wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, wa annahu, ya, dan sungguh ketika Abdullah, dalam hal ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau beribadah kepada Rabbnya, ya, yaitu di lembah Nakhlah, ya, kadal jinnu yakununa mutarakimina alaihi, hampir-hampir jin yang banyak jumlahnya dari tokoh-tokoh jin yang baru pertama kalinya mendengarkan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdesak-desakan ingin lebih dekat lagi dengan Nabi. Hampir mereka itu, ya, menunggangi Nabi, yatarakamuna alaih, ya. Jadi yakaduna yatarakamuna yakununa mutarakimina alaih min shiddatiz ziham, karena berdesak-desakan. Inda sama'ihim qira'atahu lil Quran, pada saat mendengar Nabi saat membaca Al-Quran. Begitu sangat khusyuknya mereka dan inginnya untuk bisa mendengar dengan jelas, dengan terang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran. Makanya para ulama menegaskan kalau hati seseorang itu bersih, maka dia akan terus ingin mendengarkan dan mempelajari, ya, membaca Al-Quran. Nah, jin-jin juga sama, ya. Mereka ingin untuk dengan tenang, khusyuk bisa mendengarkan Al-Quran yang sedang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul ayyuhar rasul li haulil musyrikin innama ad'u rabbi wahda wa la usyriku bihi ghairuhu fi al-ibadah kainan man kan. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya aku hanya menyembah kepada Allah semata. Saya tidak menyekutukan Allah dengan selainnya dalam hal ibadah. Siapapun, saya tidak mau menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Ini perintah Nabi Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada orang musyrik yang berkali-kali mengajak Nabi supaya melakukan kesyirikan. Di antaranya, ya, menawari Nabi untuk setahun beribadah menyembah Allah, setahun lagi, ya, giliran tahun berikutnya menyembah berhala dan seterusnya. Berikutnya, Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Qul lahum inni la amliku lakum daf'a darrin qaddarahu Allah alaikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tidak mampu, ya, untuk menolak bahaya yang Allah takdirkan atas kalian. Juga aku tidak mampu untuk mendapatkan atau memberikan manfaat, ya, sesuatu yang Allah tolak, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kalian, ya. Saya ini hanya hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain. Sama, bedanya saya diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi pun tidak berkuasa apa-apa, ya. Ini yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ya. Jangan sampai ada orang Islam yang justru meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau hidup, beliau disuruh oleh Allah untuk menegaskan, saya tidak bisa untuk menolak bahaya yang Allah timpakan kepada kalian. Juga tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, karena saya hanya hamba biasa, ya. Ayat yang berikutnya, Qul inni la yujirani minallahi ahdu wa lan ajida min dunihi multahada. Ya. Qul lahum
la yunajjini minallahi ahadun in asaituh. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi tempatku untuk berlindung. Tidak bisa. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwa kalau dirinya sendiri seorang yang paling mulia dari makhluk Allah, andai kata bermaksiat, tidak bisa untuk melindungi dirinya sendiri dari siksa Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia biasa seperti kita, ya. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Lakinnal ladzi amlikuhu an uballighakum ma amaranillahu bitablighihi ilaikum. Saya yang bisa saya miliki, ya, yang ditegaskan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita umatnya, ya. Yang saya miliki apa? Yaitu sekedar menyampaikan yang Allah perintahkan kepadaku untuk saya sampaikan kepada kalian, ya. Wa risalatuhu allati ba'atsani biha ilaikum, dan juga risalah yang Allah utus, risalah wahyu yang Allah berikan kepadaku, ini yang menjadi hak saya untuk menyampaikan kepada kalian. Itu saja. Ya, selain menyampaikan wahyu, maka beliau adalah hamba biasa sebagaimana hamba Allah yang lainnya, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna masirahu dukhulun nari jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti dia akan masuk neraka selama-lamanya, tidak bisa keluar dari neraka itu. Siapa yang durhaka, kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasayalamuna man adhafu nasira wa aqallu adada. Ya. Dan wala yazalul kuffar ala kufrihim hatta idza ayanu yaumal qiyamah ma kanu alaihi yu'aduna bihi fid dunya minal azab hina idzin sayalamuna man adhafu nasira. Ya. Wa sayalamuna man aqallu a'wana. Jadi pada saat nanti, ya, orang-orang kafir itu pada hari kiamat, ya, mereka ini pada saat di dunia sudah dikasih tahu ancamannya, kalian kalau tidak beriman, kalau tetap kafir nanti masuk neraka, ya. Nah, pada waktu sudah terjadi kiamat, mereka akan betul-betul tahu dan yakin ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak punya penolong sedikit pun, ya. Dan dia akan tahu bahwa saya alamu man aqallu ahwana, siapa orang yang sedikit penolongnya. Orang yang beriman akan ditolong oleh Allah, orang kafir akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, dan mereka akan tidak memiliki seorang pun penolong, akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Iya. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Ayat yang ke-25. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, aku tidak mengerti apakah yang diancamkan kepada kalian dari siksa itu sudah dekat atau masih ada tenggat waktu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pernyataan terkait bahwa Nabi SAW juga tidak mengerti masalah ghaib, termasuk masalah hari kiamat. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui yang ghaib. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali bal yabqa mukhtassan bi ilmi. Hal yang gaib ini adalah hal yang khusus bagi Allah, yang tahu hanya Allah, ya. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali orang yang Allah ridai, yaitu dari kalangan rasul, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada Rasul ini sebagian ilmu gaib, ya. Ya, sebagian ilmu gaib diberikan oleh Allah kepada Rasul ini, dan ini mereka ini dijaga oleh para malaikat, yahfadunahu, sehingga tidak ada ya jin atau setan yang mengetahui masalah gaib ini, meskipun dari Nabi yang dalam sebagian masalah gaib diberitakan dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'lama, ayat yang terakhir, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya, ini supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa rasul-rasul sebelum beliau juga sudah menyampaikan risalah, wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka, dan bahwa Allah itu meliputi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga ahatallahu bima ladal malaika war rusul ilma, Allah meliputi para rasul, ya, demikian juga dengan malaikat-malaikatnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ya, surat Al-Jin ini menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam alam jin itu memiliki taklif yang sama, ya, bahwa jin itu sebagaimana manusia, mereka mendapatkan kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga iman, tauhid kita, dan terus mempelajari Al-Quran sebagaimana jin yang mereka juga yang mendengarkan Al-Quran kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.